Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman sekalian. Pada pagi atau siang hari ini, kita akan mempelajari tentang pemodelan iklim. Apa itu pemodelan iklim? Ya, pemodelan iklim ini adalah sama seperti teman-teman sudah dapatkan mungkin gambaran tentang model cuaca. Model iklim juga hampir mirip ya definisinya dengan model cuaca ya, di mana dia menyimulasikan kondisi atmosfer ya, kondisi interaksi laut dan atmosfer, es, daratan, dan proses interaksi antar komponen tadi ya, di mana akan mendapatkan output seberapa besar pengaruh aktivitas manusia terhadap iklim. Jadi kajiannya ini atau sudut pandang untuk model iklim adalah pengaruhnya manusia terhadap sistem iklimnya. Ya. Selanjutnya, bahwa persamaan-persamaan yang digunakan pada umumnya ya persamaan model cuaca, yaitu hukum pertama termodinamika, hukum Stefan Boltzmann ya, hukum pertama termodinamika, di mana pada kondisi ruang tertutup ya, energi tidak bisa dibuat, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diubah. Dengan hukum Stefan Boltzmann yang mengatur tentang sifat dari benda hitam ya, menyerap radiasi dan seterusnya. Baru persamaan Clausius-Clapeyron mungkin untuk menjelaskan dalam krisis awan ya, yang bersama Navier-Stokes. Ini adalah perkembangan model iklim ya, di mana pada tahun 1970 dia hanya memperhatikan dua parameter, hujan dengan CO2 ya, dan sumber energinya matahari. Ada tiga faktor, matahari, hujan, dan output dari gas rumah kaca CO2. Lalu meningkat tahun 1980, parameternya bertambah ya. Tidak hanya sekedar matahari, CO2 yang dikeluarkan pabrik, hujan, tapi juga topografi ya, baik itu permukaan tanahnya ada yang tinggi atau datar, dan juga untuk lahannya tutupannya dari es, karena memang berbeda interaksi jika itu tutupan lahannya es atau tutupan lahannya dataran tinggi. Lalu kita menuju generasi pertama, First Assessment Report, ya, di mana di sini melibatkan lautan. Ya. Sebelumnya di dua model perkembangan model awal dia tidak melibatkan lautan. Kali ini kita melibatkan lautan ditambah dengan parameter yang sebelumnya sudah ada di model sebelumnya. Lalu SAR, Second Assessment Report, ya. Setelah itu berkembang lagi ada lautan sendiri. Kalau yang pertama hanya menjelaskan lokasi lautnya di mana, tapi kalau yang di SAR lautannya sudah bisa 3 dimensi, dalam artian bisa tahu kedalamannya ya, bisa tahu lokasinya di mana. Lalu selanjutnya TAR, Third Assessment Research, yang ketiga itu selain tadi ya, lautan, ditambah lagi proses itu untuk memperkuat proses hidrologi, ditambah lagi dengan adanya das, daerah aliran sungai sini teman-teman, dan aerosol, pengaruh aerosol ya. Dan yang sekarang terakhir dia menambahkan dengan interaksi kimia di atmosfer ya. Selain tadi ada lautan, ada hujan, ada cahaya matahari, ada faktor peningkatan CO2. Ini adalah perkembangan secara umum model iklim ya, di mana di awal hanya 2 parameter, sampai sekarang, sampai detik ini semakin kompleks dan semakin banyak parameter yang diperhitungkan. Nah, seperti ketahui ya, model iklim yang saat ini cuaca itu bersifatnya 3 dimensi ya teman-teman. Jadi tidak hanya melihat kondisi secara horizontal saja, tapi juga vertikal ya. Dimana kalau teman-teman lihat sebuah globe ya, di sini seperti ada kolom-kolom ya. Kolom-kolom ini menjelaskan tentang
ya tadi kejadian yang tadi AR4 tadi itu akan dibahas, akan diperhitungkan dalam setiap titik grid vertikal maupun grid horizontal. Nah, ini untuk perbedaan resolusi ya teman-teman. Semakin ke sini ya, resolusinya jauh lebih baik ya. Kalau di awal 500 kilo, sekarang bisa sampai 110 km yang ada. Jadi tidak hanya konsep datanya saja, adanya perubahan resolusi juga terupdate yang sekarang. Lalu untuk input model iklim apa saja? Ya, input data iklim, data forcing ya, berupa perubahan output matahari, gas rumah kaca ya, aerosol, mungkin ditambahkan dengan atau geografinya lokasi seperti apa, land use-nya. Ya. Sedangkan untuk output model itu bisa suhu, kelembaban, ya, salubritas lautan dan pH lautan. Contoh model-model iklim banyak ya teman-teman yang sekarang ada HADGEN 3, GDL, GSM, CESM. Ya. Ini adalah nama-nama modelnya, jenis model yang ada tersedia. Model iklim ya, apalagi untuk perubahan iklim, dia patokannya bukan mungkin sekedar parameterisasi, tapi asumsi. Asumsi berapa radiative forcing-nya akan terjadi 10 tahun, 20 tahun, hingga 100 tahun ke depan bagaimana. Maka kita menggunakan asumsi ya. Ada 4 asumsi, yaitu asumsinya adalah radiative forcing. Semoga teman-teman masih ingat ya. Radiative forcing itu apa? Jadi saat radiative forcing-nya 2,6 ya, tentu akan mempunyai dampak berbeda saat dengan terjadi radiative forcing 4,5. Semakin tinggi nilai radiative forcing, maka global warming semakin kuat ya. Dan radiative forcing ini teman-teman itu bisa diekuivalenkan dengan kondisi CO2 ya. Kalau memang asumsinya masih digunakan sekarang bahwa CO2 sebagai penyebab utama peningkatan radiative forcing yang menyebabkan pemanasan global. Saat dia 2,6 itu kisaran ini 400 menuju 400 ya. Padahal sekarang kondisinya untuk global CO2 kapasitasnya sudah di atas 400, berarti 2,6 sebenarnya sudah tidak terlalu ideal ya. Yang mungkin mendekati adalah yang 4,5 ya, untuk proyeksi iklim ke depan ya. Sedangkan yang RCP 4,5 ini asumsinya itu mencapai untuk CO2-nya mencapai 550 ke atas ya, 550 hingga 600 ppm ya. Ini mungkin nilai tersebut masih di atas nilai yang realnya sekarang. Nah, selanjutnya adalah RCP 6.0 ya. Kalau RCP 6.0 itu nilai ekuivalen untuk densitas CO2-nya itu mencapai 700-an teman-teman. Sedangkan yang terakhir untuk RCP 85 sampai 1.200 ya. Siapa yang menentukan representative transportation pathways itu adalah dari IPCC ya. IPCC tentu dengan dialog antar negara, antara LSM ya, nasional LSM yang membahas kira-kira kita menskenariokan perubahan iklim sampai titik berapa. Itu tercapai 4 skema RCP, itu 2,6, 4,5, 6, dan 8,5. Dan posisi sekarang yang paling mendekati mungkin antara 2,6 dan 4,5. Ya, untuk akses model iklim, ya, nanti teman-teman bisa mengakses web ini. Ya. Di situ teman-teman bisa mendapatkan data-data iklim, ya. Tentu resolusinya enggak terlalu detail ya. Data-data iklim yang nanti bisa ada proses perhitungan, ya, akan kami sampaikan di web tutorialnya. Ya, sekian mungkin dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari bulan hari ini. Jadi saya tetap berpesan agar tetap semangat dalam berkuliah, lakukan yang terbaik dalam setiap langkah ya teman-teman. Karena kita nggak tahu langkah mana yang akan membantu kita di masa depan. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum.